Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. KPU DKI Jakarta ya menolak 2 putaran. Wah, Jokowi bisa panik ini. Kalau sudah 2 putaran begitu kan ya, yang jelas pasti ada yang mempreteli. Karena sudah jelas bahwa KPU sudah menetapkan Pramono Rano Karno sebagai pemenangnya. 50,7%. Mau apa lagi ya? Mau mengintervensi Prabowo atau bagaimana? Yang jelas Prabowo pasti menolak lah soal-soal kayak begituan. Karena dengan adanya seperti ini sudah ditetapkan bahwa Pramono Rano Karno sebagai pemenang di Pilkada DKI Jakarta. Mau bagaimana lagi coba? Ya, kalau sudah 50 ya, 0,7%. Ya, kecuali memang 50% misalnya begitu kan. 49% lah. Tapi ini jaraknya sangat-sangat jauh sekali begitu kalau hitung-hitungan secara kalkulasi kuantitatif. Makanya ya jelas KPU akan menolak ya soal bagaimana pemungutan suara ulang atau PSU di situ. mau apa coba ya? Kalau toh pada hakikatnya alasannya karena memang ya partisipasi pemilihnya sangat rendah, apakah mau diulang? Bukan soal itu. Apakah mau diungkit masalah soal kecurangan? Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan Ridwan Kamil, ya, dengan Suswono, dengan tim Rida? Apakah tidak ada tidak melakukan kecurangan atau bagaimana? Tapi yang jelas KPU sudah menyatakan bahwa tidak ada pemungutan suara ulang di Pilkada Jakarta 2024. Sudah tidak ada. Ngapain kita masih membesar-besarkan soal itu? Kalau kalah ya kalah, nggak usah lagi kemudian ya minta 2 putaran. Wah, lihat saja ya di Bocor Alus Tempo, ngeri-ngeri sedap. Ternyata ada intervensi sana sini bisa 2 putaran. Siapa lagi yang melakukan itu? Ya kalau bukan dia siapa begitu kan? Makanya saya menganggap bahwa ya oke lah ya tim Rida ini seharusnya menerima kekalahan itu. Seharusnya ya apapun yang terjadi. Karena kita lihat saja tim dari Rida ini kabarnya ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau yang digugat adalah soal-soal kecurangan, bagaimana dengan sembako yang diperankan oleh simpatisan tim Rida ini begitu kan? Ada minyak goreng begitu kan ya. Di situ banyak ada bansos, ada sembako yang dibagi-bagikan. Lantas mau apa lagi coba? Secara tidak langsung bahwa apa yang kita lihat hari ini menunjukkan bahwa tim Ridho dan Ridwan Kamil Suswono itu sudah kiok. Itu sudah kiok begitu kan. Mau preteli bagaimana lagi? Masa seorang Jokowi mau mengintervensi atas kekalahannya begitu kan ya. Jadi semuanya tergantung Prabowo. Kalau Prabowo ya legowo ini semua, jangan sampai ya ada revisi ini, revisi itu. Bisa saja undang-undangnya dirubah. Bisa saja itu terjadi. Semoga saja tidak ada intervensi sana sini. Jadi kalau toh pada hakikatnya orang-orang melakukan hal-hal kayak begituan, wah ini ngeri-ngeri sedap bos. Karena ini adalah persoalan-persoalan politik begitu kan ya. Tidak semestinya ini begitu kan bagi KPU, bagi Bawaslu begitu kan ya menerima ini semua. Seharusnya ini ditolak karena itu sesuai dengan undang-undang yang ada. KPU juga punya undang-undang, Bawaslu juga punya undang-undang. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya kalah begitu kan di KPU. Masa iya kalah di KPU lalu kemudian di Mahkamah Konstitusi nantinya dia menang? Ya enggak juga begitu. Mahkamah Konstitusi itu merujuk pada Undang-Undang KPU. Kalau di KPU menang ya saya kira tidak ada lagi di situ begitu kan. Makanya ya KPU itu saya kira akan menolak ya dengan 2 putaran. Dan bahkan sudah disampaikan 2 putaran tidak ada di Pilkada Jakarta. Nampaknya tim Rida ini mulai kalang kabut ya, mulai panik ya karena DKI Jakarta. Kenapa kok panik di DKI Jakarta? Karena kita lihat saja di Jawa Tengah, ya di Jawa Barat, Jawa Timur, rasanya nampaknya kurang penting walaupun mereka menang. Kenapa kok sampai sebegitunya? Karena di Pilkada Jakarta ini adalah kalau menang dia punya sentral kekuatan untuk melawan di tahun 2029.
Ini mungkin yang tidak diinginkan oleh seorang Jokowi dan Prabowo. Masa iya begitu kan ya? Apakah reputasi kepemimpinan seorang Prabowo akan dipertaruhkan begitu kan demi seorang Jokowi? Kan begitu logikanya. Sejak pertemuan Jokowi dengan Prabowo ya, banyak muncul spekulasi-spekulasi yang kemudian ya oleh pengamat, ada yang sebagian mengatakan bahwa ada intervensi lah, ada ini dan sebagainya. Jangan sampai ada 2 putaran karena sudah jelas Pramono Ranokano sudah menang. Cuma tinggal dilantik saja ya. Hanya menunggu dilantik saja. Jadi saya kira ini banyak sekali perdebatan-perdebatan yang kemudian ya kalau kita lihat begitu kan ya. Masyarakat hari ini ingin menunjukkan bahwa inilah tanpa ada dukungan seorang Jokowi dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah. Ya, yang namanya politik begitu kan. Yang namanya politik sampai kapanpun ya pasti pasti muncul spekulasi. Padahal KPU sudah memutuskan dan penetapan hasil Pilgub Jakarta, Pramono Ranokano menang 50,7%. Itu sesuai dengan fakta, dengan realita. Kalau toh pada hakikatnya ada kecurangan ini, ada kecurangan itu, silahkan ada Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi itu juga bersifat rasional. Coba kita lihat saja Pilpres, besar mereka ya, diajukan sana, diajukan sini, tapi pada kenyataannya tidak ada kok begitu kan. Lalu kemudian dikabulkan PSU ulang, tidak ada di situ begitu kan. Jadi ya saya kira bahwa kalau di Pilkada Jakarta ada 2 putaran, wah berarti ini dipreteli begitu kan ya. Ini benar-benar dipreteli. Bisa saja masyarakat ini ya, masyarakat ini marah besar. Bisa saja itu masyarakat marah besar ya terhadap apa yang ia lakukan. Kalau 2 putaran, saya kira juga menjadi keok juga Ridho ini begitu kan. Coba kita baca komentar dari Zen. Gitu dong, tegas, jangan takut sama siapapun. Jangan sampai pilihan cerdas warga Jakarta dinodai. Harganya tak terbeli ya, tak terbeli, apalagi intervensi sang mantan. Jangan coba-coba nawar. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Itu sudah ditok sah katanya. Sudah diketok di situ. Sah. Kita mau apa coba? Jadi saya kira ya kalau spekulasinya begitu kan. Kalau ada skenario-skenario yang kemudian ya ingin ya seorang Jokowi ini begitu ada nuansa-nuansanya ingin mengintervensi 2 putaran, saya kira juga tidak bisa. Semua mata masyarakat Indonesia sudah melihat bahwa Pramono Ranokano sebagai pemenang dan itu sudah diumumkan dari KPU begitu kan. Walaupun nanti ya terakhir itu kan sekarang diumumkan ya, terus kemudian kalau nggak salah tanggal 16 ini terakhir dari pengumuman itu, apakah bisa mengintervensi itu? Apakah suara-suara yang kemudian di dalam yang sudah sah apakah mau dirubah? Saya kira juga tidak bisa. Karena ini sudah diketok hasil pleno dari KPU. Apakah mau dirubah? Tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah ini begitu kan, ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya, kalau sudah diketok KPU, ya, sudah diumumkan di situ sebagai pemenangnya, ya, 50% 7% ya Pramono Ranokano itulah sebagai pemenang. Itu kan sudah diketok palu begitu kan ya. Kalau toh pada akhirnya mau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya silahkan, tidak ada masalah. KPU ini sudah lepas dalam artian sudah tanggung jawabnya sudah selesai. Jadi kalau toh pada akhirnya mau ke Mahkamah Konstitusi, silakan. Apa yang mau dicari di situ? Jangan-jangan nanti begitu kan ya KPU-nya diancam. Jangan-jangan nanti Bawaslu-nya diancam. Ini harus ada perlawanan ya. KPU itu independen loh begitu kan. Ya, tidak bisa diintervensi sama siapapun. Jadi jangan kira negara kita adalah milik mereka begitu kan ya. Negara kita itu adalah negara Indonesia, milik negara Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi asas demokrasi. Jangan ya Prabowo ya nanti kalau ada intervensi dari siapapun jangan maulah Pak Prabowo. Jangan ya ternodai dengan ya keputusan rakyat. Jangan melawan dengan hasil apa yang kemudian dilakukan oleh rakyat. Jadi saya kira ini juga peringatan keras begitu kan ya. Karena yang diharapkan sosok Prabowo ini ya sosok Prabowo ini sejak dulu begitu kan ya. Karena sudah ingin membenahi bangsa dan negara. Kalau toh pada hakikatnya sama ya hasil dari
apa namanya, intervensi Mulyono. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya. Makanya dengan adanya seperti ini, saya yakin bahwa Prabowo tidak bisa didikte seperti itu. Artinya ya mau 2 putaran kayak misalnya kayak mungkin Prabowo mempersilahkan. Tapi kita lihat saja, jangan sampai ya terdodai hak-hak rakyat di situ begitu kan. Jangan sampai hak-hak rakyat itu dirampas oleh orang-orang mereka. Lalu kemudian ya berubah skenarionya. Ya kalau kalah akui saja kalau kalah. Kan ngeri-ngeri sedap ini persoalan-persoalan politik selama ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.